Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hanif Mubarok. Saya ini merupakan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya sedang memenuhi tugas kuliah saya di mata kuliah Wasail Ta'limi, yang dimana dosen saya atau ustadz saya itu memberi tugasnya adalah saya harus menjelaskan bagaimana tipikal belajar saya. Oke, langsung saja. Saya itu merupakan orang yang mempunyai tipikal belajar visual auditory, karena saya itu lebih mudah mengerti dan memahami saat belajar jika melihat sesuatu secara visual dan mendengarkan pembicaraan guru saya atau dosen saya dengan baik dan jelas seperti itu. Lalu dan juga karakteristik gaya belajar saya itu sama seperti karakteristik di gaya belajar visual dan auditory. Contohnya misalnya seperti saya itu lebih suka membaca daripada dibacakan. Lalu saya itu lebih mudah mengingat dari apa yang saya lihat daripada yang saya dengar, kayak gitu tuh. Lalu gaya berbicara saya juga temponya agak cepat sesuai dengan karakteristik gaya belajar visual ya tentunya. Terus saya juga dalam belajar itu tidak mudah terganggu dengan keributan atau keramaian. Lalu apalagi ya? Oh iya, berbicara saya itu saat belajar itu suka berbicara sendiri. Maksudnya berbicara sendiri saat belajar kayak gitu. Lalu saya juga pandai dalam menirukan nada atau irama yang saya dengar, karena saya kan suka musik gitu kan. Nah, jadi saya tuh cepat tanggap, oh nada ini tuh di sini. Misalnya nada ini tuh di nada C atau di nada A gitu. Jadi saya cepat langsung masuk ke nada tersebut gitu. Lalu saya juga senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Jadi sambil membaca gitu, sambil dibacain bibirnya itu ya gitu, gerak-gerak melulu gitu. Nah, terus oh iya, hobi saya itu ke musik sih. Saya itu hobi di bidang musik karena dari SD saya itu udah dari SMP saya lebih suka, atau saya itu udah terjun di dunia permusikan. SMP saya punya grup band sendiri di SMP. Lalu di SMA saya mengikuti ekstrakurikuler namanya itu SKBL, kayak musik kolaborasi gitu. Nah, di situ tuh jadi kayak perpaduan antara musik tradisional dan musik modern itu disatukan. Nah, di sana saya belajar musik dari SMP, lalu diperluas lagi materi musik saya di SMA. Saya tuh sampai nih saya pernah manggung di acara TV Indosiar. Karena saya kan alumni SMA Negeri 3 Kuningan. Nah, pada saat itu saya tuh merupakan adik kelas dari artis dangdut akademi namanya Ega Kuningan. Nah, di sana saya pernah mengiringi Ega bernyanyi di acara TV dangdut akademi. Itu suatu pengalaman luar biasa bagi saya. Saya bisa masuk
di acara TV nasional ya. Oke. Dan makanya itu hobi saya itu di musik, karena entah kenapa saat saya bermain musik itu, misalnya saya punya masalah gitu kan, saya punya masalah dan larinya saya itu ke musik gitu. Dengan misalnya nih saya sedang patah hati atau saya tuh lagi ngebatin gara-gara doi saya kan. Nah jadi saya tuh larinya itu ke musik gitu, suka nyanyi-nyanyi lagu galau. Biasanya lagu-lagu galau itu lagunya yang biasa saya nyanyiin itu lagunya Anji, terus lagunya Ponky Barata, pokoknya banyak lah. Nah selain musik, saya juga mempunyai hobi olahraga. Kalau olahraga itu saya sudah menekuni dari SD, karena saat SD itu saya merupakan pemain sepak bola. Saya pernah mengikuti sekolah sepak bola di Kuningan. Nah cuman saya nggak nyampe kayak ikutan Porda begitu, enggak. Karena ya apa ya, males, saya itu males. Nah kalau top record saya di olahraga, saat SD saya pernah menjuarai juara 2 tenis meja sekecamatan Ciawi Gebang. Nah lalu di SMP saya menggeluti olahraganya itu basket. Nah jadi dari SD itu saya suka sepak bola dan tenis meja. Lalu saat SMP sepak bola saya berhenti karena saya rasa menjadi pemain sepak bola itu membuat diri saya menjadi lebih hitam, jadinya saya keluar gitu dari dunia persepak bolaan. Nah dan akhirnya saya bergelutnya ke basket, karena menurut saya pemain basket itu lebih keren dibandingkan pemain sepak bola. Nah, dan akhirnya di situ waktu saya SMP saya mendapatkan juara 3 se-Kabupaten Kuningan di ajang perlombaan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Kuningan pada saat itu. Nah, terus lalu saya masuk SMA, saya tetap menekuni cabang olahraga basket, dan di sana sekolah saya itu merupakan sekolah para atlet lah intinya, seperti itu. Karena di SMA Negeri 3 ini banyak sekali siswa-siswa yang berprestasi di bidang olahraga. Contohnya seperti banyak pemain Porda yang berasal dari atau murid SMA Negeri 3 Kuningan, seperti cabang lomba sepak bola, cabang lomba lari jauh, cabang lomba basket dan lain sebagainya. Lalu top record saya di SMA di cabang olahraga basket itu saya menjuarai juara 3 dan juara 2. Juara 2 itu di tahun 2017 atau 18 saya lupa. 17. Nah, juara 3-nya itu di tahun 2018. Lalu selain olahraga basket, saya juga pernah mengikuti Paskibra. Nah, di sana saya mengikuti ekstrakurikuler, namanya itu LKBB, baris berbaris. Nah, di LKBB ini saya pernah menjuarai juara Harapan 2 se-Jawa Barat yang diselenggarakan di Tasikmalaya waktu itu. Dan itu juga suatu kebanggaan buat saya karena saya mempunyai sertifikat juara 2 Harapan sewilayah 3 Jawa Barat sewilayah 3 Jawa Barat. Iya. Nah, mungkin itu saja sih hobi saya. Lalu cara belajar.
cara belajar biasanya, cara belajar saya itu seperti saya itu belajar dari gambar ataupun video yang menarik gitu. Jadi saya itu lebih mudah memahami belajar dari gambar atau video yang menurut saya itu menarik buat saya ulik seperti itu. Lalu saya juga sering membuat mind mapping saat belajar. Kayak misalnya dosen saya sedang menjelaskan, nah saya menggambar poin-poinnya. Lalu ya saya seneng belajar sambil mendengarkan musik juga. Lalu saya juga suka membaca sambil diucapkan gitu. Sambil diucapkan dengan suaranya pelan gitu. Supaya saya itu mudah atau gampang mengingat apa yang saya baca. Mungkin itu sih tipikal belajar saya dan curhat saya sedikit terkait masa-masa sekolah saya di SD, SMP, SMA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada kekurangan dari diri saya, dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat yang mendengar dan menjadi menjadi suatu cerita pengalaman gitu, bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk yang mendengarkan. Oke? Mungkin sekian, ditutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.